bisa langsung saja ke latar belakang dari produk kelompok kami, yaitu pola hidup manusia yang tidak sehat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit pada manusia. Di samping itu, Indonesia adalah peringkat ketiga di dunia untuk penyakit TBC atau tuberkulosis dengan jumlah kasus sekitar 850.000 orang dan 13 orang meninggal akibat TBC setiap tahunnya. Adanya prinsip back to nature atau kembali ke alam pada masyarakat saat ini membuat tanaman biofarmaka dan obat-obatan herbal banyak diburu kembali oleh masyarakat. Maka dari itu, kelompok kami ingin menciptakan atau membuat produk yang berbentuk minuman herbal yang terbuat dari lempeni, yaitu teh herbal lempeni. Kenapa lempeni? Karena di sini kami ingin memanfaatkan tanaman yang banyak khasiatnya, namun belum diketahui oleh banyak orang. Salah satunya daun lempeni. Menurut Kobayashi dan Meijia, daun dan buah tanaman ini dapat mengobati berbagai penyakit dalam seperti TBC, paru-paru, hepatitis, bronkitis, dan ketidakteraturan menstruasi pada wanita. Di samping itu, tanaman yang memiliki nama ilmiah Ardisia humilis Val ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman ornamental, bahan bakar yang diambil dari kayunya, dan makanan dari buahnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi produk dari teh daun lempeni ini. Teh lempeni ini merupakan minuman herbal yang bahan utamanya dari daun lempeni itu sendiri, serta untuk pemanisnya dari buah lempeninya. Dilihat dari tanaman lempeni di daerah Bayah dan sekitarnya yang belum maksimal dalam pemanfaatannya sendiri. Nah, untuk itu kita mengambil daun lempeni ini untuk dijadikan salah satu teh herbal yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, karena di dalam daun lempeni ini memiliki berbagai macam sekali khasiat. Yang salah satunya adalah mencegah tumor, anti kanker, menyehatkan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Teh lempeni ini merupakan minuman herbal yang terbuat dari daun lempeni dan buah lempeni diolah secara alami tanpa bahan pengawet. Teh lempeni ini kita akan menjual dengan kemasan teh celup dan serbuk, rasa original dan campuran daun dan buah lempeni tanpa menggunakan bahan pengawet kimia, dan kita juga akan menggunakan sari kulit jeruk sebagai bahan pengawet. Kita juga akan menjual teh herbal ini dengan berbagai macam varian kemasan, dari 50 gram sampai 200 gram, dan untuk serbuknya sendiri kita akan menjualnya sekitar 200 gram. Adapun aspek internal atau mikro. Lingkungan internal atau mikro adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut, seperti yang dikehendaki perusahaan. Perusahaan dapat melakukan alokasi sumber daya secara produktif melalui koordinasi faktor manusia dan alat-alat manajemen. Lingkungan mikro diantaranya yaitu persaingan antar penjual dalam satu industri, pemasok dan pembeli, pendatang baru yang lebih potensial, dan substitusi. Untuk substitusi di sini kita sudah ada contohnya, yaitu teh hijau, teh daun bidara, teh Herbalife, teh daun jati Cina, herbal tea, teh daun insulin, dan daun pegagan. Sedangkan untuk pendatang baru yang lebih potensial itu ada teh daun tin. Jika dilihat dari aspek-aspek kekuatan itu, pada rencana usaha kita ini, lingkungan yang sangat penting terdapat pada persaingan antar penjual dalam satu industri. Aspek pemasaran yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning atau disingkat STP. Aspek pemasaran merupakan hal penting yang menjadi faktor utama dalam proses memetakan pasar. Nah, buat segmentasi pasar atau karakteristik konsumen, yaitu pria dan wanita berusia 15 tahun ke atas. Untuk targetingnya
dari produk kita yaitu lansia, dan positioningnya menggunakan teh alami berkualitas dan menyehatkan bagi yang mengkonsumsinya dibandingkan teh pada umumnya. Selanjutnya buat bauran pemasaran atau strategi pemasaran, kita menggunakan 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Nah, untuk produknya itu sendiri kita ada yaitu teh herbal Lampeni, dan price atau harganya berkisaran sekitar Rp10.000 per page, dan place atau tempatnya yaitu berada di Banten, Bogor, dan Sukabumi. Untuk promosinya kita menggunakan brosur dan sosial media. Buat sosial media itu tersendiri yaitu IG, FB, dan WA. Saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis. Yang pertama ada lokasi usaha, yang kedua peralatan teknologi, yang ketiga penentuan layout. Untuk lokasi usaha sangat berperan penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas produksi, dan aktivitas penyimpanan untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Untuk lokasi tempat produksi teh herbal Lampeni, kami menempatkan di daerah Kecamatan Pagarangan, Kabupaten Lebak. Dalam lokasi ini, aktivitasnya pun jelas, mulai dari proses bahan baku, pengolahan, sampai ke pengiriman konsumen. Kedua, peralatan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi di bidang bisnis, tentunya akan memberikan efek positif terhadap pengembangan bisnis itu sendiri. Seperti yang akan digunakan saat ini yaitu mesin evaporator vakum, yang akan memudahkan proses pengolahan teh Lampeni sampai akhir. Penentuan layout. Produk yang kami hasilkan yaitu serbuk teh yang sehat dan berkualitas. Dari proses pengolahan hingga pemeliharaan tentunya dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Untuk satu kali produksi, kami menghasilkan 500 biji teh dalam setiap bulannya. Aspek sumber daya manusia di dalam perusahaan yang akan kami rencanakan yaitu teh herbal dari daun Lampeni, di mana kita akan membuat atau merencanakan beberapa teknis manajer. Yang pertama, manajer finansial, di mana manajer finansial ini mempunyai fungsi atau mempunyai peran penting di dalam sebuah perusahaan, karena maju atau tidaknya sebuah perusahaan salah satunya tergantung di dalam manajer finansial itu sendiri, karena manajer finansial mengelola mengenai keuangan, investasi, modal, dan lain sebagainya. Manajer produksi, di mana manajer produksi sendiri akan dikelola atau dikoordinatori oleh saya sendiri, Nuriana, yang mana manajer produksi ini ikut terlibat di dalam sebuah perencanaan, koordinasi, dan controlling dalam sebuah proses manufaktur, dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien guna menghasilkan produk yang sesuai atau akurat. Yang ketiga yaitu manajer SDM, sumber daya manusia, yang mana akan dikoordinatori oleh saudara Sahroni, di mana mungkin manajer SDM ini yaitu adalah salah satu bagian terpenting juga di dalam sebuah perusahaan, karena nantinya mempunyai fungsi merekrut atau memilih karyawan-karyawan siap atau enggak atau pantas manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran ini mungkin lebih banyak berperan di dalam mencari konsumen
atau mempromosikan produk-produk dari perusahaan kami agar produk perusahaan kami diminati oleh para konsumen tersebut, kayak gitu. Baik itu menggunakan media WhatsApp, via IG, website, dan lain sebagainya. Dan juga kita mempunyai rencana akan merekrut beberapa anggota, yaitu untuk dijadikan sebagai direktur. Kita sudah merencanakannya, yaitu berjumlah 4 orang, karena untuk tahap awal mungkin 4 orang cukup, kayak gitu, untuk pelaksanaan perusahaan kami. Sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini adalah salah satu faktor terpenting, aspek terpenting untuk beroperasinya atau berjalannya suatu usaha kita. Nah, yang pertama itu ada investasi, di mana investasi ini adalah usaha kita itu pembelian laptop dan mesin evaporator vakum. Nah, pembelian laptop itu berguna untuk pencatatan. Nah, dengan harganya sekitar 4 juta rupiah dengan usia ekonomisnya sekitar 4-5 tahun. Untuk yang kedua itu ada evaporator vakum, di mana evaporator vakum ini mesin untuk pengolahan serbuk tehnya dengan harga 19.050.000, usia ekonomisnya sekitar 10 tahun. Nah, untuk penerimaan ini sendiri kita memproduksi sekitar 500 piece dengan harganya 10.000 per piece. Jadi dalam satu kali produksi kita menghasilkan 5 juta rupiah penerimaannya. Jadi untuk biaya operasional usaha Thailand Pen ini sendiri, biaya tetapnya itu gaji karyawan tetap sekitar 2.200.000, biaya sewa tempatnya 350.000. Jadi total costnya sekitar 2.550.000. Kenapa masih rendah? Karena kita masih menggunakan jasa atau karyawan dari pihak keluarga, salah satu anggota keluarga kita. Nah, yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabelnya itu ada daun lampeni, kemasan, dan gula. Nah, daun lampeninya ini sendiri sekitar 50 kg. Nah, dengan harga 3.000 dan totalnya sekitar 150.000 rupiah. Kemasan dan gula. Nah, daun lampeninya ini sendiri sekitar 50 kg. Nah, dengan harga 3.000 dan totalnya sekitar 150.000 rupiah. Untuk kemasan ini, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan penulisan, yaitu yang seharusnya dipepet, yang seharusnya itu 500 piece dengan harga 4.000, berarti 2 juta ya, sekitar 2 juta, dan gulanya 3 kg dengan harga 15.000 sekitar 51.000. Jadi total biaya variabel itu sekitar 2.201.000. Nah, untuk total cost dari biaya tetap dan biaya variabel pada usaha lampeni Teh Herbal Lampeni ini sekitar 4.751.000 rupiah, dengan keuntungannya yaitu karena penerimaannya 5 juta dalam satu kali produksi dan total biayanya sekitar 4.751.000. Jadi 5 juta dikurang 4.751.000 sekitar 249.000 itu adalah keuntungan setiap bulannya dari usaha Thailand Pen ini. Sebelumnya mohon maaf